Pada masa itu, di negeri Baghdad yang agung, raja duduk di singgasananya dengan hati yang gundah. Baginda adalah raja yang berwibawa, namun kerap merasa terusik oleh kecerdikan seorang rakyat jelata bernama Abu Nawas. Segala teka-teki yang dilontarkan raja, tiada yang mampu menjawab kecuali lelaki jenaka itu. Begitu pula segala tipu muslihat para menteri, selalu kandas di hadapan akal budi Abu Nawas yang laksana mata pisau, tajam, namun tak pernah melukai kecuali bagi yang congkak. Para menteri dan pejabat istana, yang merasa dipermalukan, pun menaruh dendam kesumat. Mereka bersidang diam-diam, berbisik di balik dinding istana. "Wahai sahabatku," kata seorang menteri yang berhidung panjang, "tiada cara lain menundukkan si Abu Nawas kecuali dengan menjatuhkannya ke liang sengsara. Bila kita biarkan, kelak martabat kita akan diinjak rakyat yang bersorak setiap kali ia bersilat lidah." Seorang menteri lain menimpali, "Benar, tiada pedang yang dapat melukainya, tiada jerat yang mampu mengekangnya, kecuali satu, fitnah. Kita tanamkan hasutan ke telinga Baginda, seakan-akan Abu Nawas telah menghina titah kerajaan. Maka mereka pun menyusun siasat busuk. Disampaikanlah kabar dusta kepada raja bahwa Abu Nawas telah berani melanggar titah, bahkan mengejek perintah Baginda di tengah halayak. Tatkala fitnah itu tiba di telinga raja, wajah Baginda memerah bagai bara. "Apa gerangan?" seru sang raja. "Berani-beraninya seorang rakyat hina merendahkan titahku? Bila benar demikian, tidak ada ampun. Nyawa menjadi taruhannya." Maka dipanggillah prajurit untuk menjemput Abu Nawas. Orang-orang yang melihatnya ditarik menuju istana hanya dapat menggelengkan kepala. Ada yang iba, ada pula yang menahan tawa, seakan menanti apakah kali ini kelicikan Abu Nawas akan menemui ajalnya. Abu Nawas pun dibawa menghadap. Dengan wajah tenang, ia berdiri di hadapan singgasana, sementara raja menatap dengan sorot mata menyala. "Hai Abu Nawas, titah Baginda, telah sampai kepadaku kabar, engkau menghina titah kerajaan. Apakah engkau ingat, bahwa tiada seorang pun boleh merendahkan titahku, meski hanya sekali ucap?" Abu Nawas menundukkan kepala, tidak karena takut, melainkan menimbang kata. Namun sebelum ia sempat bicara, Baginda sudah mengetukkan tongkat kerajaan. "Tiada guna engkau membela diri. Mulai hari ini, engkau dijatuhi hukuman mati." Serentak para menteri yang dengki tersenyum sinis, puas dengan siasatnya. Sementara rakyat yang mendengar kabar itu berdesir hatinya. Apakah benar inilah akhir dari Abu Nawas, sang jenaka yang selalu membalikan keadaan? Disitulah bermula sebuah kisah yang kelak akan menggetarkan seisi negeri. Namun, di balik segala kegemparan itu, Abu Nawas duduk tenang di dalam penjara. Rantai yang membelenggu tangannya tidak lebih berat daripada beban tipu daya yang ditimpakan kepadanya. Ia hanya tersenyum samar, seolah-olah hukuman mati bukanlah akhir, melainkan permulaan sebuah permainan akal yang baru. "Ah," bisiknya pada diri sendiri, "biarlah mereka tertawa dahulu. Bukankah kemenangan sejati adalah yang datang di saat orang lain mengira kita sudah kalah?" Dan malam pun turun ke Baghdad, membawa kegelisahan di dada rakyat, kegembiraan di hati para menteri, dan renungan yang dalam di kepala Abu Nawas. Keesokan hari, hari penentuan kian dekat. Malam itu, langit Baghdad bergelayut kelam. Bulan bersembunyi di balik awan, seakan enggan menatap bumi yang tengah dipenuhi fitnah. Di dalam penjara yang pengap, Abu Nawas duduk bersila di atas lantai batu yang dingin. Ia menghela napas panjang, lalu menengadah ke langit-langit penjara yang remang. "Ya Allah," bisiknya lirih, "andai ini saat terakhir hamba di dunia, izinkanlah lidah ini mengucap kata yang menegakkan kebenaran, walau di depan singgasana seorang raja." Namun wajah Abu Nawas tiada menunjukkan gentar. Justru senyuman tipis menghiasi bibirnya. Ia bukanlah orang yang buta akan tipu muslihat. Hatinya yakin bahwa hukuman yang dijatuhkan hanyalah hasil dari dengki para menteri. Dan bila demikian, masih ada celah untuk membalikan keadaan. Tiba-tiba, seorang penjaga tua datang menghampiri. Lelaki itu telah lama mengenal Abu Nawas.
Bahkan sering tersenyum tiap kali mendengar cerita jenaka darinya di pasar. Abu Nawas, bisik sang penjaga. Besok pagi, tiang gantungan telah disiapkan di alun-alun. Banyak rakyat yang akan datang menyaksikan. Apakah engkau tidak gentar menghadapi maut? Abu Nawas menatapnya dengan mata yang jernih. Wahai sahabat, jawabnya. Mati adalah perkara setiap insan. Namun mati dengan harga diri lebih ringan daripada hidup dengan dusta. Lagi pula, siapa tahu, esok hari bukan aku yang jatuh, melainkan mereka yang menjebakku. Penjaga itu tertegun. Hatinya bergetar mendengar jawaban yang begitu tenang. Ia pun meninggalkan sel dengan kepala tertunduk. Seolah baru saja mendengar nubuat seorang bijak. Malam kian larut. Abu Nawas menutup mata. Namun bukan untuk tidur. Di benaknya ia merajut kata-kata. Kata-kata yang kelak akan ia ucapkan di hadapan raja, prajurit, menteri, dan segenap rakyat. Kata-kata yang tak hanya akan menyelamatkan dirinya, melainkan pula menelanjangi segala tipu daya. Ah, gumamnya sebelum fajar menyingsing. Besok, tiang gantungan akan menjadi panggung, dan aku akan menjadi pemain utamanya. Kita lihat, siapa yang akan tertawa terakhir. Dan malam itu pun berlalu dengan hening yang mencekam, seakan Baghdad menahan napas, menanti hari besar yang akan menentukan nasib Abu Nawas. Fajar menyingsing di ufuk timur. Matahari yang baru terbit seolah enggan memancarkan cahayanya. Seakan Baghdad hendak menyaksikan tragedi. Genderang istana ditabuh. Tanda hari hukuman telah tiba. Abu Nawas dibawa keluar dari penjara dengan tangan terikat. 2 prajurit menggiringnya. Sementara rakyat berbondong-bondong menuju alun-alun. Jalan-jalan penuh sesak. Dari orang tua sampai anak kecil. Semua ingin melihat akhir kisah lelaki yang selama ini menjadi buah bibir negeri. Namun, alih-alih muram, Abu Nawas berjalan dengan langkah tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Seakan ia bukan menuju kematian, melainkan menuju jamuan besar. Lihatlah dia, bisik seorang pedagang kain. Seakan-akan bukan ke tiang gantungan ia berjalan, melainkan ke pesta pernikahan. Benar, jawab kawannya. Mungkin ia sudah gila karena terlalu banyak berpikir. Sementara itu, di barisan paling depan, para menteri yang menjeratnya dengan fitnah duduk dengan wajah puas. Mereka berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Kini tamatlah riwayatnya. Tiada lagi mulut yang bisa menelanjangi kebusukan kita, ujar menteri berhidung panjang. Alun-alun penuh sesak. Tiang gantungan telah berdiri tegak. Tali jerat tergantung menunggu leher Abu Nawas. Sang raja duduk di kursi kebesarannya, diapit oleh para menteri. Wajah Baginda keras laksana batu, seolah tak sudi mendengar sepatah kata pun dari orang yang dianggap penghujat. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan tiang gantungan, juru hukuman bersiap melaksanakan titah. Namun sebelum tali itu melingkar di lehernya, Abu Nawas mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara lantang, "Ampun, Tuanku Raja yang mulia, sebelum hamba melangkah ke akhir hayat, izinkanlah hamba mengucapkan satu kata saja. Setelah itu, barulah hamba berserah kepada tali dan takdir." Raja menatapnya dengan sinar mata penuh amarah, namun juga penasaran. Ia mengangkat tongkatnya dan memberi isyarat. "Baiklah, Abu Nawas, ucapkanlah kata terakhirmu. Tetapi ingat, tiada satupun kalimat yang dapat menyelamatkanmu dari hukuman ini." Seluruh rakyat menahan napas. Suasana alun-alun mendadak hening. Seakan seluruh Baghdad menunggu kata-kata terakhir dari lidah seorang jenaka yang sedang berdiri di ujung maut. Dan Abu Nawas pun menghela napas panjang, bersiap untuk membuka mulutnya dengan kata yang akan mengguncang seluruh istana. Alun-alun Baghdad hening mencekam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri di bawah tiang gantungan, dengan tali maut menunggu hanya sejengkal di atas kepalanya. Raja bersandar di kursi kebesaran, para menteri tersenyum puas, dan rakyat menahan napas penuh harap sekaligus cemas. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Suaranya lantang namun penuh wibawa. "Ampun, Tuanku Raja yang mulia. Hamba ini hanya seorang rakyat jelata. Hamba tiada memiliki kekayaan untuk diserahkan. Tiada pula bala tentara untuk melawan. Satu-satunya harta hamba hanyalah lidah ini.
Maka biarkanlah hamba gunakan sekali saja, sebelum lidah ini membisu untuk selamanya. Raja menggeram, namun dengan angkuh berkata, "Berkatalah engkau, Abu Nawas. Tetapi ingat, setelah ini tiada lagi kesempatan bagimu." Abu Nawas tersenyum samar, lalu menatap seluruh rakyat, kemudian kembali kepada Baginda. "Wahai tuanku, bila benar hamba dihukum mati karena menghina titah Baginda, izinkanlah hamba bertanya satu hal saja. Adakah manusia di dunia ini yang lebih tinggi martabatnya daripada titah seorang raja?" Raja mengangkat dagunya dengan bangga. "Tiada. Titahku laksana hukum langit. Barang siapa melanggarnya, ia akan binasa." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk, "Jika demikian, betapa malangnya negeri ini, karena titah Baginda yang agung justru dapat diguncangkan oleh lidah seorang rakyat hina. Bukankah ini berarti titah itu rapuh, hingga seorang Abu Nawas saja mampu merobohkannya dengan kata-kata?" Alun-alun mendadak riuh. Rakyat saling berpandangan, sebagian menutup mulut menahan tawa, sebagian lagi mengangguk-angguk. Wajah Baginda memerah. Namun sebelum Raja sempat menjawab, Abu Nawas melanjutkan dengan cepat. "Tuanku Raja yang mulia, andai benar hamba menghina titah Baginda, siapakah saksi yang mendengarnya? Bukankah yang datang membawa kabar hanyalah para menteri? Bagaimana mungkin titah setinggi langit hanya ditopang oleh lidah-lidah yang kerap berbohong di bumi?" Tersentaklah rakyat yang mendengar. Mereka pun berseru, "Benar, benar," kata Abu Nawas. "Kami tak pernah mendengar ia menghina raja. Semua ini pasti fitnah." Para menteri saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Raja terdiam. Lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, ia ragu atas kabar yang dibisikkan ke telinganya. Abu Nawas menundukkan kepala. Suaranya kini lembut namun tajam. "Tuanku, bila hamba benar-benar salah, biarlah nyawa ini melayang. Tetapi bila hamba difitnah, maka biarlah tali gantungan ini justru menjerat siapa yang menyebar dusta." Riuh rakyat bergemuruh. Ada yang bersorak, ada yang bersujud memohon keadilan. Suasana alun-alun berubah dari hening menjadi lautan suara yang mengguncang istana. Raja pun terperangah, belum dapat memutuskan, sementara para menteri yang dulu pongah kini ketakutan. Seakan-akan tali gantungan itu akan beralih menjerat leher mereka sendiri. Alun-alun Baghdad kini bergemuruh bagaikan ombak pasang. Kata-kata Abu Nawas bergema di telinga rakyat, menusuk hingga ke dasar hati. Banyak yang bersorak, "Benar, Abu Nawas tak bersalah. Hidup Abu Nawas." Raja yang mulanya duduk tegak di singgasananya, kini tampak gelisah. Wajahnya memerah, bukan hanya karena amarah, melainkan pula karena ragu. Hatinya mulai bertanya, apakah benar aku telah diperdaya oleh bisikan para menteri? Para menteri yang sejak tadi tersenyum puas, kini pucat pasi. Mereka saling berbisik dengan suara terbata. Celaka, lidah Abu Nawas lebih tajam dari pedang. Bila Baginda percaya pada kata-katanya, habislah kita. Namun Abu Nawas tak berhenti di situ. Ia mengangkat suaranya sekali lagi, lantang menembus keramaian. "Tuanku Raja yang mulia, rakyat semua menjadi saksi. Katakanlah kepada hamba, siapakah yang pertama kali datang membawa kabar bahwa hamba menghina titah Baginda? Bukankah para menteri yang duduk di samping tuanku itu?" Raja mengerutkan kening, lalu mengangguk. "Benar, para menteri inilah yang datang padaku." Abu Nawas tersenyum, lalu melanjutkan, "Maka tanyakanlah pada mereka, di mana, kapan, dan kepada siapa hamba mengucapkan hinaan itu. Jika benar hamba berdosa, tentu akan ada saksi lain yang mendengar. Tetapi bila hanya lidah mereka yang menjadi sandaran, bukankah itu tanda dusta?" Rakyat bersorak lagi, bahkan sebagian prajurit yang menjaga mulai tergerak hatinya. Mereka tahu, Abu Nawas tidak sedang membela diri dengan kebohongan, melainkan membuka tabir kebenaran. Raja pun menoleh kepada para menteri dengan mata menyala. "Jawablah, di mana Abu Nawas menghina titahku? Siapa yang mendengarnya selain kalian?" Para menteri tercekat, lidah mereka keluh. Ada yang menunduk, ada yang bergetar tubuhnya.
Tak seorang pun mampu menjawab. Raja mengetukkan tongkatnya dengan keras, membuat alun-alun terdiam. Celakalah kalian, wahai menteri-menteriku. Rupanya fitnah yang kalian tebarkan hendak menjatuhkan seorang yang jujur. Hampir saja aku menjatuhkan hukuman mati tanpa bukti. Rakyat pun bersorak riuh. Nama Abu Nawas dielu-elukan. Sementara para menteri jatuh tersungkur. Wajah mereka pucat seperti kain kafan. Abu Nawas menundukkan kepala dengan rendah hati, lalu berkata lirih namun jelas. Ampun tuanku, hamba hanyalah seorang fakir ilmu. Tiada maksud hamba melawan titah. Tetapi bila kebohongan dibiarkan, kelak bukan hanya Abu Nawas yang terjerat, melainkan seluruh rakyat akan menjadi mangsa fitnah. Kata-kata itu menancap di hati Baginda. Raja terdiam lama, sementara rakyat menanti dengan degup jantung. Apakah tali gantungan itu akan tetap menjerat Abu Nawas? Atau justru beralih kepada para penghasut? Alun-alun Baghdad bagai lautan manusia. Semua mata kini tertuju kepada raja yang masih terdiam di singgasananya. Angin bertiup kencang, tali gantungan berayun-ayun, seakan menanti siapa yang akan dijeratnya. Baginda menghela napas panjang. Sorot matanya tajam menembus para menteri yang tadi pongah, kini gemetar bagaikan anak ayam kehujanan. Wahai rakyatku, titah raja dengan suara lantang. Hari ini aku saksikan sendiri, betapa lidah dusta hampir saja menjerumuskan seorang yang tak bersalah. Hampir saja istana ini ternoda oleh fitnah. Maka aku nyatakan, Abu Nawas bebas dari segala tuduhan. Riuh sorak-sorai rakyat pun pecah. Hidup Abu Nawas. Hidup keadilan. Suara mereka mengguncang alun-alun. Rakyat bersorak lagi. Bahkan sebagian prajurit yang menjaga mulai tergerak hatinya. Mereka tahu, Abu Nawas tidak sedang membela diri dengan kebohongan, melainkan membuka tabir kebenaran. Raja pun menoleh kepada para menteri dengan mata menyala. Jawablah, di mana Abu Nawas menghina titahku? Siapa yang mendengarnya selain kalian? Para menteri tercekat, lidah mereka keluh. Ada yang menunduk, ada yang bergetar tubuhnya. Tak seorang pun mampu menjawab. Raja mengetukkan tongkatnya dengan keras, membuat alun-alun terdiam. Celakalah kalian, wahai menteri-menteriku. Rupanya fitnah yang kalian tebarkan hendak menjatuhkan seorang yang jujur. Hampir saja aku menjatuhkan hukuman mati tanpa bukti. Rakyat pun bersorak riuh. Nama Abu Nawas dielu-elukan. Sementara para menteri jatuh tersungkur. Wajah mereka pucat seperti kain kafan. Abu Nawas menundukkan kepala dengan rendah hati, lalu berkata lirih namun jelas. Ampun tuanku, hamba hanyalah seorang fakir ilmu. Tiada maksud hamba melawan titah. Tetapi bila kebohongan dibiarkan, kelak bukan hanya Abu Nawas yang terjerat, melainkan seluruh rakyat akan menjadi mangsa fitnah. Kata-kata itu menancap di hati Baginda. Raja terdiam lama, sementara rakyat menanti dengan degup jantung. Apakah tali gantungan itu akan tetap menjerat Abu Nawas? Atau justru beralih kepada para penghasut? Alun-alun Baghdad bagai lautan manusia. Semua mata kini tertuju kepada raja yang masih terdiam di singgasananya. Angin bertiup kencang, tali gantungan berayun-ayun, seakan menanti siapa yang akan dijeratnya. Baginda menghela napas panjang. Sorot matanya tajam menembus para menteri yang tadi pongah, kini gemetar bagaikan anak ayam kehujanan. Wahai rakyatku, titah raja dengan suara lantang. Hari ini aku saksikan sendiri, betapa lidah dusta hampir saja menjerumuskan seorang yang tak bersalah. Hampir saja istana ini ternoda oleh fitnah. Maka aku nyatakan, Abu Nawas bebas dari segala tuduhan. Riuh sorak-sorai rakyat pun pecah. Hidup Abu Nawas. Hidup keadilan. Suara mereka mengguncang alun-alun. Raja lalu berdiri, menunjuk para menteri yang ketakutan. Adapun kalian yang membawa fitnah, mulai hari ini dicopot dari jabatan, dan biarlah kalian merasakan hina di hadapan rakyat yang kalian hianati. Para menteri pun tersungkur. Wajah mereka pucat pasi, tiada lagi kuasa untuk mengangkat kepala. Abu Nawas menunduk, lalu berkata dengan rendah hati, Ampun tuanku raja yang mulia, hamba tidak menuntut balas.
Biarlah mereka mendapat pelajaran, bahwa fitnah itu ibarat api. Siapa yang meniup, dialah yang hangus terbakar. Raja tertegun mendengar kebijaksanaan itu. Ia pun tersenyum samar, lalu berkata, Abu Nawas, engkau bukan hanya jenaka, tetapi juga bijaksana. Mulai hari ini, tiada seorang pun boleh menjatuhkan hukuman sebelum kebenaran nyata terbukti. Maka Abu Nawas pun dilepaskan dari tali gantungan. Ia berjalan meninggalkan tiang maut itu dengan langkah tenang, disambut sorak-sorai rakyat yang bergemuruh bagai petir. Sejak hari itu, nama Abu Nawas makin harum di seantero Baghdad. Ia dikenang bukan hanya sebagai si jenaka yang pandai bersilat lidah, tetapi juga sebagai pembela kebenaran yang selamat dari maut dengan kecerdikan akalnya. Dan demikianlah, sesuatu yang dianggap mustahil akhirnya terjadi. Abu Nawas, yang sudah dijatuhi hukuman mati, justru keluar sebagai pemenang.